Dewi naik ke atas. Setelah bicara, ia meninggalkan Robin dan para pengawal lainnya yang sedang tercengang di tempat. Mereka sangat ketakutan, tapi ketika mendengar ucapan Dewi, mereka benar-benar tertegun. Jelas-jelas ia yang bilang mereka keracunan. Kenapa reaksinya ini seolah racun ini seperti terkena flu dan demam, seolah sama sekali tak layak dibicarakan. Dewi memang seperti itu, tapi ia baik hati, tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada kalian. Pangeran Willy menenangkan mereka. Benar, benar. Robin menganggukkan kepala. Semuanya jangan cemas. Karena Nona Dewi sudah tahu kita keracunan, maka ia tidak akan diam saja. Baik, para pengawal baru bisa tenang. Sekarang jangan biarkan orang lain tahu masalah keracunan ini, agar mereka tak panik. Robin memberi perintah. Kalian semua, awasi sumber air dan ruang penyimpanan. Awasi apa ada orang atau barang mencurigakan yang masuk. Baik. Setelah Robin mengatur segalanya, ia mendorong kursi roda Pangeran Willy kembali ke kamar. Setelah menutup pintu, Robin membuka sebotol air minum untuk Pangeran Willy. Ia lalu bertanya dengan gelisah. Tak disangka, Nona Dewi sehebat ini. Rahasia kita tak akan terekspos kan? Rahasia apa? Terekspos apa? Pangeran Willy yang tadinya selalu bersikap lembut bagaikan giok mulai memelototi Robin dengan dingin. Robin tertegun dan lekas menundukkan kepala. Baik. Ada orang yang meracuni kita. Itu memang kenyataan. Sumber air bermasalah juga benar. Kita tidak menipu Dewi. Pangeran Willy memperingatkan. Hanya saja, aku memang sudah menyadari hal ini. Benar, benar. Robin mengelap keringatnya sambil menganggukkan kepala. Kita tidak bisa menyelesaikan racun itu. Memang harus secepatnya mengundang Nona Dewi kemari. Hanya saja memintanya memeriksa masalah ini akan mengubah arti. Aku hanya merasa Nona Dewi jauh lebih cerdas dari yang kubayangkan. Ia juga punya karakter tegas. Aku takut setelah ia menyadari keanehan, ia akan marah dan mengabaikan kita. Pertama, Dewi adalah orang yang bertanggung jawab dan baik hati. Sekalipun ia marah, ia tak akan sampai mengabaikan kita. Kedua, masalah ini hanya kamu dan aku yang tahu. Selama kamu tak bicara, maka tak akan ada orang yang tahu. Selain itu, aku tak melakukan hal yang keterlaluan. Aku hanya tahu sumber air itu memang bermasalah. Tapi demi memancing ular keluar dari gua, makanya aku menahan diri. Pangeran Willy bicara dengan percaya diri. Benar, benar. Robin perlahan-lahan menjadi tenang. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hari ini Pak Franky sudah bertemu Dewi di bandara. Tanya Pangeran Willy. Sudah. Ketika ia hendak pergi, ia ada melirik Nona Dewi sejenak. Tatapannya penuh arti. Robin mengamatinya. Ia pasti akan langsung memeriksa identitas Nona Dewi. Sekarang seharusnya sudah tahu Nona Dewi adalah tabib dewa legendaris itu. Hubungi Pak Franky. Katakan padanya, Dewi menyadari sumber air bermasalah. Pangeran Willy memerintah dengan suara rendah. Dan tekankan kondisiku yang semakin parah karena racun. Serta seluruh orang di kastel juga ikut keracunan sepertiku. Katakan juga yang Dewi katakan. Kalau Dewi telah datang beberapa bulan, seluruh kastel ini akan menjadi mayat hidup. Dan kastel akan jadi kediaman berhantu. Tindakan begitu keji ini harus memohon pada Yang Mulia untuk menegakkan keadilan. Aku paham. Di momen ini Robin baru benar-benar memahami tujuan utama Pangeran Willy.
Beberapa hari yang lalu, Pangeran Willy menyadari dirinya diracuni, lalu mereka segera memeriksa sumber air berduaan saja di tengah malam. Mereka dengan cepat menyadari letak masalahnya. Waktu itu Robin mengamuk marah, ia ingin langsung melapor pada Yang Mulia, tapi Pangeran Willy malah menghentikannya dengan tenang. Setelah itu, ia meminta dirinya berakting dan membujuk Dewi kemari. Robin awalnya mengira Pangeran Willy melakukan hal ini agar Dewi bisa menemukan kebenaran secara langsung. Dengan begitu, Dewi akan mengasihaninya dan timbul perasaan padanya. Hingga sekarang Robin baru sadar pangeran yang mereka layani lebih berpikiran panjang daripada yang ia bayangkan. Kemenangan dan kekalahan dalam satu gerakan. Pangeran Willy memicingkan mata dan bicara dengan suara rendah. Selama beberapa tahun ini, kita telah mengalami perlakuan tidak manusiawi, dihina dan dicelakai. Apa kita bisa membalikan keadaan? Bergantung pada momen ini. Pangeran, tenang saja. Aku tahu harus melakukan apa. Robin menganggukkan kepala dengan serius. Masalah ini tak boleh dibicarakan melalui telepon. Malam ini, aku langsung ke istana kerajaan mencari Pak Franky. Aku jelaskan padanya dulu, baru memohon bertemu dengan Yang Mulia. Jangan buru-buru. Masalah ini harus direncanakan secara matang-matang. Pangeran Willy memicingkan mata dan menganalisa dengan rinci. Selama beberapa tahun ini, mereka sudah mencelakaiku beberapa kali. Memangnya Yang Mulia tidak tahu? Ia pasti tahu, tapi ia sudah tua. Jika ia menghabiskan tenaganya untuk menekan binatang buas yang ambisius itu, maka ia yang akan terluka. Tidak layak untuk membantu orang cacat dan tak berguna sepertiku. Jadi, jika ingin Yang Mulia memutuskan untuk menghukum mereka, maka harus mencari peluang yang cocok. Sedangkan kali ini adalah peluang baik. Kita butuh bantuan orang lain untuk memeriksa masalah ini, lalu melapor pada Yang Mulia. Sedangkan orang itu harus memiliki reputasi tinggi di dunia internasional. Yang Mulia akan cemas. Masalah ini akan tersebar dan menjatuhkan reputasi kerajaan. Tapi ia tidak bisa membunuh orang sendiri, hanya bisa memberi perintah untuk memeriksa. Oleh sebab itu, Nona Dewi adalah pilihan terbaik. Robin jadi paham, tabib dewa tak hanya memiliki posisi yang tinggi dan dihormati dalam ilmu medis dunia. Selain itu, ia juga tunangannya Tuan Lorenzo. Entah Yang Mulia atau kerabat kerajaan, tak ada yang dapat menyentuh Nona Dewi. Ucapan Nona Dewi pun tak akan diragukan. Benar, ada rasa bersalah di dalam sorot mata Pangeran Willy. Aku telah memanfaatkan Dewi. Kalau ia tahu kebenarannya, ia pasti membenciku. Tapi aku tak punya pilihan lain. Anda juga jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Robin menenangkannya. Sebenarnya masalah ini tak ada ruginya bagi Nona Dewi. Bagaimanapun, demi reputasi istana kerajaan, tak ada orang yang berani mengekspos rahasia ini. Identitasnya juga tak akan terekspos. Ditambah lagi, demi melindunginya, Anda segera mencari cara agar Pak Franky menemaniku ke bandara menjemputnya. Sekarang Nona Dewi berada di sisi pangeran, keamanannya terjamin. Walaupun kedepannya mereka mengincarnya, namun mempertimbangkan ia adalah tunangan Tuan Lorenzo, maka mereka juga tak akan berani menyentuhnya. Memang faktanya seperti itu, tapi intinya aku tetap menipunya. Pangeran Willy mendesah tak berdaya. Selain itu, masalah ini tak akan bisa disembunyikan begitu lama. Dengan karakter Tuan Lorenzo, ia pasti akan mengejar kemari. Jadi kita harus segera menyelesaikan masalah ini. Baik, Robin menganggukkan kepala.
Tapi yang kucemaskan adalah kekuatan kerabat kerajaan terlalu besar. Walaupun Yang Mulia menurunkan perintah untuk memeriksa, apa itu hanya akan menjadi sebuah perintah palsu dan pada akhirnya akan menjadi kambing hitam untuk menyudahi masalah ini? Persiapan yang kita siapkan selama ini tak akan sia-sia. Pangeran Willy bicara sambil mengenyitkan kening. Selama ia bersedia memeriksa, maka kita bisa membongkar segala bukti yang sudah kita kumpulkan selama ini. Harus disebarkan secara publik jika diperlukan. Dengan begitu, Yang Mulia mau tak mau harus bertindak tegas. Paham, Robin pun mengerti. Ternyata pangeran sudah merencanakan segalanya. Kenapa tak mengatakannya padaku? Aku selalu mencemaskan. Dewi terlalu cerdas. Kalau kamu mengungkitnya sedikit saja, ia akan mengetahuinya. Makanya aku menyembunyikannya darimu. Pangeran Willy berkata, tapi sekarang sudah tak sama. Semua orang sudah tahu masalah keracunan. Kalaupun kamu pergi melapor hal ini pada Yang Mulia, akan dianggap sebagai hal yang wajar. Barusan, ketika Nona Dewi meminta kita melaporkan pada Yang Mulia, kenapa pangeran bilang tidak perlu? Robin masih tak paham. Bagi Dewi, aku adalah orang yang lemah dan baik hati. Kalau aku memintamu melaporkan hal ini pada Yang Mulia, maka ketika kerabat kerajaan diberi pelajaran, Dewi akan merasa aku orang yang kejam. Jadi aku sengaja menolak agar ia yang mendorongku untuk melakukannya. Dengan begitu, ia tak akan menyalahkanku ke depannya. Pangeran Willy menjelaskan dengan tenang. Ternyata begitu. Robin baru paham. Pangeran benar-benar bijaksana. Hanya saja aku merasa Nona Dewi orang yang memahami kebenaran dan tak akan menyalahkan orang lain. Mereka yang menyalahkaimu, siapa yang tak akan menyerang balik? Memang benar, tapi setiap orang selalu bersimpati pada yang lemah, terutama seorang dokter. Pangeran Willy sangat yakin. Sekarang Dewi berpihak padaku. Kedepannya, kalau ia melihat ratapan dan tangisan sepupu-sepupu itu, hatinya juga akan goyah. Ketika membicarakan ini, Pangeran Willy tersenyum pahit. Sama seperti kakekku yang kukasihi itu. Memangnya ia tidak tahu bagaimana ayah dan ibuku mati? Ia tahu, hanya saja ketika para sepupu memohon dengan tangisan dan pilu, ia teringat darah dagingnya sendiri, jadi tak tega menghukum mereka. Bagaimanapun orang mati tak akan kembali hidup, tapi yang hidup masih tetap dapat melanjutkan hidupnya. Konyol kan? Ini adalah sifat manusia. Pangeran Willy memandang keluar jendela langit penuh bintang. Banyak pikiran tersirat di dalam matanya, seolah sedang teringat sesuatu sangat menyedihkan. Tapi dengan cepat kesedihan itu tergantikan dengan tatapan kebencian yang dingin. 20 tahun berlalu ketika ia berumur 5 tahun. Dia didorong dari kuda oleh kakak sepupunya. Setelah terluka dan menjadi lumpuh karena diinjak oleh kuda itu, ia tak sengaja mendengar bahwa semua itu adalah sebuah konspirasi demi menghancurkan harapan terakhir dari anak tertua keluarga kerajaan. Maka harus memutuskan akar utamanya, yaitu dengan membunuhnya. Tapi ia beruntung tak mati, hanya berubah menjadi orang cacat. Orang-orang itu pun membiarkannya hidup karena ini. Tapi sejak hari itu, misi hidup Willy adalah balas dendam. Pangeran Willy yang selalu merendahkan diri sengaja mengungkapkan ke dunia luar bahwa grup yang ia dirikan masuk dalam daftar perusahaan terkemuka. Ini membuat keluarganya yang lain merasa terancam. Kemudian di masa penundaan pengobatannya, ia sengaja kembali ke Denmark untuk berziarah ke makam orang tuanya.
dengan tujuan agar orang-orang itu bertindak. Tapi karena kepulangan Pangeran Willy kali ini, ia juga bertemu dengan Yang Mulia yang sudah lama tak ia temui. Yang Mulia tahu grup yang ia dirikan mendapatkan pencapaian tinggi. Ia juga turut senang serta mengisyaratkan kepada keluarga lain dan saudara sepupu lainnya untuk hidup harmonis. Makanya mereka tak berani bertindak secara langsung, hanya berani meracuni diam-diam. Ini malah memberikan peluang baik untuk membalikan keadaan bagi Pangeran Willy. Bagaimanapun ia punya Dewi, kartu as di tangannya. Pangeran, tenang saja, aku akan menyelesaikan tugas ini. Robin tumbuh besar bersama ayah Willy. Ia menyaksikan naik turunnya keluarga mereka, juga menyaksikan bagaimana Pangeran Willy berusaha selangkah demi selangkah hingga sekarang. Benar-benar sangat sulit. Ia tulus berharap Willy dapat balas dendam. Pangeran Willy mendorong kursi rodanya ke samping jendela, memicingkan mata memandang arah luar. Mereka pasti sedang mengawasi kita dari luar. Kalau kamu keluar sekarang, takutnya sebelum tiba di istana kerajaan, kamu sudah terbunuh duluan. Nyawaku diberikan oleh Yang Mulia Wilbert, ayah Willy. Aku bersedia mati, asal dapat membantu pangeran balas dendam. Robin telah mengabdikan seluruh hidupnya di sini. Kamu tidak akan mati. Kalau kamu mati, siapa yang akan membantuku? Pangeran Willy berpikir lalu mengeluarkan ponsel mencari nomor telepon. Sekarang, aku akan telepon Yang Mulia. Ia akan mengutus Pak Franky kemari untuk menjemputmu. Yang Mulia akan setuju. Robin agak gelisah. Sejak aku menjadi cacat di umur 5 tahun hingga sekarang, selama 20 tahun, aku selalu dihina. Aku tak pernah meminta apapun padanya. Bahkan aku tak mengucapkan sepatah kata pun tentang mereka. Sekarang aku hanya ingin kamu menggantikanku bertemu dengannya. Hal sederhana seperti ini, ia pasti setuju. Pangeran Willy sangat yakin. Menggunakan hal sepenting ini untuk diriku, apa tak terlalu sia-sia? Robin bertanya dengan cepat. Aku sudah bilang, kemenangan dan kekalahan tergantung pada hal ini. Sedangkan kamu adalah kunci dari kemenanganku. Aku harus menjamin keselamatanmu. Pangeran Willy lekas menelpon Yang Mulia. Dengan cepat Yang Mulia menjawab telepon. Ia tampak terkejut namun senang. Willy, sudah lama kamu tidak menelpon kakek. Iya kakek. Suara Pangeran Willy tampak lemah sekali. Kamu kenapa? Sakit? Suaramu aneh sekali. Tanya Yang Mulia Raja dengan perhatian. Pangeran Willy tak mengatakan apa-apa, melainkan sengaja memainkan emosinya. Robin memandangnya dari samping. Sepasang tangan Willy mencengkeram erat. Urat hijaunya menonjol keluar, kedua matanya memerah dan tampak gugup. Beberapa saat kemudian Pangeran Willy menggetakkan gigi dan menahan air mata. Ia bicara dengan suara serak. Aku cacat dan tak masalah kalau harus mati, tapi aku mohon pada kakek harus melindungi 83 nyawa orangku. Ketika mendengar ucapan ini, air mata Robin langsung menetes keluar. Entah Pangeran Willy sedang berakting atau sungguhan, tetapi ucapan ini memang benar adanya. Ucapan sederhana ini mencakup rasa kesengsaraan dan penderitaannya selama 20 tahun. Siapapun yang mengetahui cerita di dalamnya tak akan tinggal diam. Setengah jam kemudian, Robin membawa 2 orang pengawal keluar dari pintu belakang kastel secara diam-diam. Pak Franky sudah membawa orang-orang Yang Mulia Raja dan menunggu mereka.
Di luar ada orang yang mengawasi segalanya. Ketika mereka ingin bertindak, ada yang menghentikannya. Kamu buta ya? Itu adalah orang-orang yang mulia. Dari dalam kastel, Pangeran Willy memandang mobil yang jauh. Ujung bibirnya terangkat menunjukkan senyuman kemenangan. Ia tahu langkah pertama dari rencananya telah berhasil. Dengan adanya Dewi, kartu asnya, ia pasti menang. Dewi kembali ke kamar dan lekas mengeluarkan ponsel memeriksa apakah Lorenzo ada teleponnya. Tentu saja tidak ada. Hanya ada satu telepon tak terjawab ketika ia di pesawat tadi. Ketika ia sedang bimbang apakah harus menelponnya balik, tiba-tiba seorang pelayan wanita masuk dan menuangkan susu ke dalam bak mandinya. Pelayan itu juga membawakan makan malam yang baru dibuat, semuanya makanan kesukaan Dewi. Ia juga tahu semua makanan ini dibuat sendiri oleh Pangeran Willy. Di saat ini ponselnya bergetar lagi. Dewi lekas berlari menjawab teleponnya. Ternyata Brandon yang menelponnya. Ia agak kecewa. Astaga, aku mengirimu banyak pesan. Kamu tak balas. Kamu baik-baik saja kan? Aku sibuk, baru saja istirahat. Baguslah kalau begitu. Brandon akhirnya menghela nafas. Pangeran Willy itu sungguh sakit. Omong kosong. Dewi menjawab dengan kesal. Beneran sakit? Brandon sangat terkejut. Baiklah, anggap saja aku bicara omong kosong. Tapi aku sarankan kamu, lebih baik jelaskan baik-baik pada tunanganmu itu, agar tak ada salah paham. Matahari sudah terbit dari barat. Dewi sangat terkejut. Kamu membela Lorenzo? Walaupun aku tak menyukainya, tapi bagaimanapun juga, setiap kali terjadi sesuatu denganmu, selalu ia yang menyelamatkanmu. Ia juga yang mengatasi Denny dan anak buahnya. Brandon mengubah sikap kekanak-kanakannya dan bicara dengan serius. Tindakan ini sudah cukup dapat menilai apakah seorang pria sungguh tulus padamu atau tidak. Sebaliknya, Pangeran Willy itu setiap kali hanya bisa menjerumuskanmu dalam masalah. Apa kamu lupa saat kamu mengalami ledakan di atas kapal pesiar dan hampir mati? Lalu ada potongan besi dalam otakmu. Itu bukan salah dia. Dewi malas mendengar omelan Brandon. Sudahlah, kalau tidak ada apa-apa, aku tutup teleponnya. Duh, sudah kuduga kamu tak akan mendengarnya. Brandon menutup telepon dengan tak berdaya. Dewi meminta para pelayan keluar lalu lekas menelpon Lorenzo. Telepon berdering begitu lama dan tak terjawab. Ketika Dewi hendak kebingungan, telepon itu langsung dimatikan. Ia tertegun membelalakan matanya. Apa-apaan ini? Lorenzo si pria brengsek itu mematikan teleponnya. Dewi lekas menelpon kembali. Dengan cepat panggilan itu dimatikan kembali. Dewi kesal hingga lubuk jantungnya. Pria bajingan sialan, berani-beraninya mematikan teleponnya 2 kali berturut-turut. Ya sudah, abaikan saja dia. Dewi langsung menyalakan mode hening ponselnya dan membuangnya ke samping. Lalu ia pergi mandi susu. Ketika teringat temperamen jelek Lorenzo itu, amarah Dewi berapi-api. Ia mengangkat tangan menyentuh wajahnya, tubuhnya penuh dengan aroma susu. Di saat bersamaan ia melihat keran air secara spontan. Tiba-tiba ia memikirkan satu masalah.